kemerdekaan negara kita ini. Ya, sebagai rakyat saya pikir kita patut bersyukur, berbangga, kayaknya meriah banget. Masyarakat kita ini kalau untuk 17-an luar biasa. Betul. Swadayanya, ya apalagi. Pokoknya cepet mereka itu menghias jalan-jalan. Jadi penuh dengan lampu-lampu. Warnanya, bendera, macam-macam umbul-umbul. Meriah sekali pokoknya. Kayaknya mungkin di negara lain tidak terlalu semarak seperti kita ini. Iya, betul. Ada lagi lomba-lomba gitu ya. Makan-makan. Nah itu yang penting. Iya, tadi malam mungkin ada yang ikut. Saya kebetulan tidak bisa ikut. Nah, tentu saja ini harus kita akui bahwa negara kita ini dikatakan sudah merdeka 78 tahun ya. Ya, masih berdiri negara kita ini, ya kita juga masih bisa makan, katanya menghirup udara kemerdekaan. Tetapi kadang-kadang kita ini suka terlalu melihat pada hal-hal yang sifatnya formalitas, upacara, pesta gitu ya. Tentu itu tidak boleh kita lupakan, tetapi jangan lupa bahwa tidak bisa kita tinggalkan, maksud saya. Jangan lupa bahwa kemerdekaan yang kita raih ini pada dasarnya memberikan PR yang besar loh buat bangsa kita ini. Artinya, betulkah kita ini sudah merdeka? Ya. Nah, itu yang harus kita tanya. Apakah kemerdekaan itu tujuan? Bukan, Mbak, ternyata. Kemerdekaan itu hanya jembatan saja. Apa tujuan negara kita ini? Apa tujuan kita menjadi bangsa Indonesia ini? Harus kita terus-menerus kita gali. Sebagai anak muda, sebagai orang tua bahkan, kadang-kadang kita suka lupa makna gitu ya. Ya, joget-joget bolehlah, lagu rungkat itu. Buat mengenal rungkat ternyata. Ya, namanya lagu-lagu populer ya, meskipun saya nggak hafal tapi ya tahu itu lagunya. Sampai di Istana Negara saja tadi luar biasa itu betul. Oleh Putri Aryani. Betul. Joget semua itu. Ya minimal lupa persoalan. Nah, oleh karena itu tentu saja kita patut untuk memikirkan maknanya juga, jangan cuma perayaannya saja. Memang kalau secara harfiah merdeka itu ya bisa kita sebut kalau pakai bahasa Arab itu ya Id juga ya, hari raya juga, tapi hari raya kemerdekaan. Bahkan ada, mungkin Emily tahu, ada masjid khusus dibangun di Jakarta namanya Masjid Istiqlal. Itu artinya merdeka loh, Mbak. Masjid Istiqlal itu artinya merdeka. Dibangun zaman Soekarno itu. Sampai sekarang kalau nggak salah masih menjadi masjid yang terbesar se-Asia kalau tidak salah ya. Itu artinya merdeka, Istiqlal itu. Gitu. Nah, kenapa saya memilih kata hutang? Hutang kemerdekaan itu artinya adalah cita-cita yang belum terwujud. Meskipun kita secara politik kelihatannya, saya bilang kelihatannya merdeka, tapi apakah betul kita sudah merdeka yang sesungguhnya? Apakah kita secara ekonomi sudah merdeka misalnya kan? Apakah cita-cita bangsa Indonesia ini sudah relatif terwujud? Cita-citanya ya sebagaimana kita sering dengar di upacara itu. Dari mulai Pancasila kita bisa dengar ya kan? Dari mulai Undang-Undang Dasar 45, di situ ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah betul negara kita ini sudah cerdas, bangsa kita ini? Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia. Apakah rakyat kita ini sudah terlindungi oleh negara kita, oleh bangsa kita ini? Mereka yang misalnya dalam tanda kutip sampai harus menjadi TKI ke luar negeri, di sana kemudian mengalami berbagai peristiwa yang ya memilukan gitu ya. Apakah mereka terlindungi misalnya? Kemudian menjaga perdamaian abadi. Nah, yang terakhir ini, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah
tujuan-tujuan di mana kita merdeka ini dalam rangka mencapai itu. Ya. Apakah rakyat kita ini sudah sejahtera? Apakah kita, kalau yang muda-muda, apakah kita mudah mencari pekerjaan? Sulit. Nah, kalau panjenengan merasa masih sulit, ya itu barangkali memang belum tercapai. Ya nggak apa-apa. Saya pikir ini sebuah refleksi saja. Saya tidak mengatakan bahwa kita belum kemana-mana. Ya, kita sudah kemana-mana. Tapi rasa-rasanya kok, jujur kita harus akui masih jauh ya dari cita-cita kemerdekaan negara kita ini. Dalam rangka tadi itu, mewujudkan keadilan sosial, ya, merdeka secara ekonomi gitu. Contoh kecil, Mbak, masa negara sebesar ini belum punya mobil sendiri merek dalam negeri? Belum ada itu. Iya kan? Ya. Mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai itu mereknya luar negeri semua itu. HP-nya juga gitu ya. Betul. Ya, belum sampai sekarang Indonesia belum punya merek mobil yang buatan. Tapi pesawat terbang malah punya, aneh kan? Ya. Bisa bikin pesawat, masa bikin mobil aja. Kayaknya kita tergantung sama negara-negara yang sudah terkenal gitulah. Ada Jepang, ada Cina, ya kan, ada Korea. Wah, itu mobilnya, motornya itu merajai Indonesia ini. Itu sekedar contoh ya. Berarti kita kan belum merdeka itu. Kita masih istilahnya dikendalikan oleh negara lain. Bergantung. Jadi kalau kita masih sangat tergantung oleh negara lain dalam hal ekonomi misalnya, itu berarti belum merdeka, Mbak. Ya. Pertanyaannya, kenapa? Apakah nggak bisa? Apakah kita, penduduk negara kita ini yang banyak ini, apa nggak bisa? Sebenarnya bisa. Secara SDM itu bisa harusnya. Cuma belum ada kesepakatan politik. Nah, jadi ekonominya masih dikuasai mereka yang senangnya jualan. Daripada ribet-ribet bikin sendiri, udahlah, impor saja. Nah, nanti duitnya diambil oleh pengusaha kayak gitu. Misalnya, itu sekedar contoh. Nah, itu berarti kan pikirannya belum merdeka itu. Pikirannya masih untuk diri sendiri. Oke lah, negara kita ini masih plus pertumbuhan ekonominya. Tapi kalau ekonominya masih dikuasai oleh sekelompok elit, nah, misalnya di mana lah, di berbagai daerah termasuk mungkin di Jakarta sana, siapa sih yang menguasai ekonomi itu? Berapa orang sih? Meskipun duitnya banyak, tapi siapa yang punya itu? Pengusahanya siapa? Misalnya. Ini saya tidak dalam rangka untuk manas-manasi ya, tapi kita jujur. Harus kita akui, ibarat ekonomi itu kuenya itu masih dikuasai oleh segelintir orang. Kalau itu berarti kita belum merdeka secara sesungguhnya. Itulah hutang yang harus kita sebagai bangsa loh ya. Saya tidak mengkambing hitamkan pemerintah, tidak. Ini bangsa Indonesia ini. Jadi pemerintah yang sekarang kita miliki itu juga hasil dari pilihan kita, demokrasi kita. Ya, perkara kemudian demokrasinya masih bermasalah itu soal lainnya. Tapi yang jelas, kalau kita menjawab kayaknya belum itu, berarti kita masih hutang itu kemerdekaannya itu, belum selesai itu. Memang nggak akan ada kata selesai. Ya. Tetapi kan kita bisa berpikir secara relatif. Kalau misalnya rakyat kita di Indonesia ini relatif sudah sejahtera gitu ya, tidak mengalami penindasan, tidak mengalami ketidakadilan misalnya, untuk berobat ke rumah sakit juga nggak usah repot-repot, meskipun ya sudah ada BPJS, tapi rasa-rasanya kok kayaknya kalau kita amati ya Mbak Emily, wah berat tuh. Makanya pernah ada pepatah begini, orang miskin dilarang sakit. Karena kalau sakit itu repotnya luar biasa, Mbak. Meskipun sudah ada jaminan kesehatan, ya kan? Betul. Ada JKN ya. Emang kalau ke rumah sakit hanya cuma masalah dokternya doang, hanya masalah nginepnya doang, konsumsinya gimana? Ya. Transportasinya, coba bayangkan kalau orang miskin sakit di negara kita ini. Wah, repot sekali itu. Repot sekali.
Itu yang menurut saya bisa kita jadikan contoh. Ya, kalau kita masih bisa membayar BPJS, alhamdulillah. Ya. Meskipun juga kadang-kadang agak repot juga ya. Nah, tapi itulah realitas yang masih kita hadapi. Bahwa masyarakat kita ini dari segi kesehatan belum terlayani dengan baik. Nah, misalnya begitu. Dari segi pendidikan misalnya. Meskipun cita-cita bangsa Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, apakah kemudian semua anak-anak di Indonesia ini sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Nah, kalau belum, ya berarti belum tercapai itu cita-cita kemerdekaan itu. Kita masih hutang. Nah, misalnya seperti itu. Dan macam-macam itu. Nah, bisa kita tambahkan misalnya, oke lah, merdeka memang secara harfiah itu bebas dari penjajahan dari negara lain secara politik. Bahwa kita ini punya presiden sendiri, bukan presiden boneka, bukan raja boneka. Ya. Tapi apakah betul kita ini belum sudah seperti benar-benar mandiri? Kelihatannya mandiri barangkali, tapi kita mungkin masih disetir oleh negara lain. Nah, kalau kita masih disetir oleh negara lain, berarti ya kita masih terjajah sebenarnya. Mungkin secara politik kelihatannya secara formal kita sudah merdeka. Tapi secara budaya, secara ekonomi, secara sosial, boleh jadi kita belum merdeka sesungguhnya. Misalnya lagi, kita kembali ke contohnya nilai-nilai Pancasila. Tadi beberapa sudah kita uraikan. Di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan nilai yang sebenarnya itu mengandung pesan berharga buat kita, bahwa hadirnya bangsa Indonesia ini tidak lepas dari agama spiritual. Nah, tapi kalau kita ini cenderung menjadi orang yang materialistis, yang terlalu apa-apa duit, nah, apa-apa wani piro, apa-apa gampang, yang penting ada duit misalnya begitu, ya kan? Bukan berarti saya mengatakan duit itu tidak penting, ya. Memang duit itu penting sebagai sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Cuma dalam hidup ini kan kita tidak bisa semuanya diukur dengan materi. Nah, kalau kehidupan kita ini cenderung malah menjauhkan diri dari agama misalnya, apa-apa diukur dari materi gitu ya, malah ada orang yang memusuhi agama gitu ya. Nah, itu berarti kita belum. Sementara kita secara Pancasilanya itu kan yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita malah meninggalkan ajaran agama. Nah, kalau kita meninggalkan ajaran agama berarti kita belum merdeka, karena kita masih ya mungkin lebih mengukur sesuatu kehidupan kita dari materi, sehingga ketuhanan yang Maha Esa itu sekarang diganti menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, kalau sampai kita punya cara berpikir seperti itu, berarti belum merdeka. Itu merdeka secara pemikiran atau secara spiritual. Nah, itu penting itu menurut saya. Kita masih dikuasai oleh berhala-berhala. Berhalanya apa? Ya, mungkin kepentingan, jabatan, materi gitu ya. Betul. Nah, kalau kita masih seperti itu, berarti kita belum merdeka. Cuma celakanya bukan dari kekuasaan sebuah bangsa, tapi dari materi, dari benda yang kita miliki. Kita apa-apa ngukurnya dari sana. Itu contohnya. Itu dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Betulkah bangsa Indonesia ini sudah beradab dalam pengertian misalnya bagaimana menghargai sesama, bagaimana menjalin persaudaraan, ya kan? Betul. Rasa-rasanya sebagaimana mungkin disindir oleh presiden kita kemarin gitu ya. Kayaknya kita mulai kurang beradab ini, meninggalkan sopan santun ya. Ya, terlepas dari istilah-istilah yang kemarin memang ditujukan ke pribadi presiden ya. Tapi menurut saya ya ada benarnya bahwa barangkali kalau kita lihat sikap-sikap di media sosial barangkali ya antar golongan, ini apalagi udah mau politik lagi kan. Wah, ini kemanusiaannya di mana itu kalau kemudian kita dengan sesama muslim saja ya, apalagi kemudian sesama ya mungkin tetangga dekat, tapi kemudian kita tidak bisa bersaudara, tidak bisa akur misalnya. Dan yang paling besar itu antar berbagai kelompok masyarakat di Indonesia ini.
ada pertikaian antar berbagai kelompok, berbagai golongan gitu ya. Nah itu kalau masih terjadi itu berarti ya kemanusiaannya belum nampak gitu. Barangkali itu Mbak Emily sebagai pengantar, nanti kita teruskan kembali. Baik, betul, bersedia tema kita untuk hari ini, sudahkah kita merdeka? Anda bisa pikir jawabannya. Oke, tema kita hari ini adalah hutang kemerdekaan. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung pada Pak Fuad, boleh lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online di 621 621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Bahkan ada hadis yang menyatakan, jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis, perumpamaan orang yang berzikir. Jadi solawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cintaku. Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami bersama dengan Pak Fuad juga di sini. Dan untuk Anda, saya ingatkan untuk yang mau bergabung silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online di 621 621. Masih dengan tema yang sama, Mitra Lovers, yaitu hutang kemerdekaan. Nah, Pak Fuad, kalau misalkan nih kita sebagai manusia biasa gitu kan yang mungkin masih merasa bahwa tidak terlalu berkontribusi untuk negara gitu kan, apa yang mungkin bisa kita lakukan, Pak? Iya, tentu saja kita harus tetap optimis ya, tetap berusaha sesuai dengan dalam pengertian potensi kita. Itulah yang harus kita warisi dari para pahlawan kita dulu. Pahlawan kita dulu itu luar biasa loh. Kalau di Purwokerto ini yang terkenal tuh Jenderal Sudirman, wah, menjadi tugu, museum, kampus ya kan. Yeah. Nah ini menurut saya kalau dipikir-pikir itu begini. Dulu para pahlawan kita itu sebenarnya ya kalau dipikir-pikir itu ya apa ya, kalau bahasa saya ya sebenarnya nggak hebat-hebat amat itu, dalam pengertian mereka punya semangat gitu. Ya tentu mereka juga belajar gitu ya. Tapi bukan berarti mereka itu orang-orang yang istilahnya berkelimpahan, enggak. Mereka justru orang-orang biasa gitu ya, cuma punya semangat saja. Semangat tapi kemudian melangkah gitu. Coba dibayangkan tuh, melawan Belanda yang teknologi senjatanya mungkin sudah lebih canggih. Kok bisa menang ya? Ya kan? Betul. Ya tentu bukan hanya karena kita berikhtiar saja atau kita punya senjata juga, bukan. Soalnya kalau dihitung dari senjatanya kayaknya kita kalah tuh. Iya kan? Tapi ternyata bisa itu. Tentu dibarengi dengan diplomasi, dengan komunikasi, dengan penguasaan media. Mereka terdidik dulu kan. Soekarno, Hatta itu terdidik mereka. Istilahnya membina diri, menempa diri. Nah itulah yang harus kita contoh. Jadi orang-orang seperti Soekarno, Hatta dan teman-teman yang lain itu umur 18 tahun itu sudah mikir negara loh, Mbak. Mereka kuliah itu sudah mikir negara. Bahkan yang memaksa Soekarno, Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17, karena menurut rencana itu bukan 17 sebenarnya. Kalau nggak salah itu masih menunggu beberapa hari atau beberapa bulan itu, karena mungkin menurut perjanjian internasional barangkali, karena kan itu dari Jepang ya. Jepang itu harusnya menyerahkan ke Belanda dulu kan. Ya kan, karena itu penjajahannya awalnya kan oleh Belanda, kemudian diambil oleh Jepang, kemudian Jepang kalah. Nah, itu kalau menurut aturan kesepakatan itu kalau tidak salah Jepang harus menyerahkan ke Belanda. Nah, anak-anak muda itu waktu itu sampai menculik loh. Luar biasa kan semangatnya. Jadi yang mempercepat kemerdekaan negara kita diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta itu anak-anak muda.
waktu itu. Bahkan anak-anak muda waktu tahun 1928 sudah punya semangat namanya Sumpah Pemuda. Intinya mereka bersatu dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Apakah mereka orangnya hebat-hebat? Pendidikannya tinggi-tinggi? Enggak juga. Mungkin ada yang tinggi. Tapi rata-rata mereka semangatnya itu loh yang perlu kita teladani. Nah, kalau zaman sekarang tentu saja kita merdeka sudah, ya kan, meskipun merdekanya kelihatannya masih banyak hutang. Iya. Ya kan, masih banyak hutang kan. Betul. Kita masih jauh lah ya. Tetapi paling tidak jangan sampai tidak punya semangat gitu. Kalau persoalan mampu tidak mampu, punya tidak punya itu soal relatif menurut saya. Tapi kalau sudah nggak punya semangat, apa yang mau kita andalkan? Semangat dalam pekerjaan sekarang ya tadi Emily mengatakan berkontribusi. Jadi untuk zaman sekarang itu ya kepahlawanan itu tidak seperti dulu harus mengangkat senjata perang secara fisik. Ya meskipun masih terjadi loh perang secara fisik kan. Ya. Nah, Rusia dengan Ukraina. Siapa tahu siapa yang menjamin bahwa Indonesia ini tidak akan perang? Ya kan? Bisa saja. Nah bisa saja. Jadi jangan bersantai-santai. Tenang, Belanda masih jauh. Iya. Kita nggak boleh begitu. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang muda-muda itu, yang menurut saya ya, lihat temanya. Emily tahu temanya kan? Ya. Tema untuk HUT RI 78 ini, terus melaju untuk Indonesia maju. Wah, gimana kita melaju kalau anak-anak mudanya ini loyo, tidak punya semangat? Tentu dengan tantangan yang berbeda. Ya. Harus kita akui, meskipun secara kebebasan berpendapat kita sudah relatif bebas kan ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, lewat media apapun, teknologi sudah melimpah. Meskipun teknologinya bukan bikinan kita, kita hanya memakai, bahkan meminta, dikasih orang tua. Nah sudah dengan kemudahan seperti itu, apalagi yang harus kita lakukan? Ya tetap berusaha. Banyak bidang yang bisa kita isi. Jadi jangan kemudian kehilangan ide, kehilangan semangat untuk terus berinovasi, berkontribusi. Kemarin kan kita kaitkan dengan hijrah ya. Gimana mau maju kalau kita tidak punya semangat untuk bisa maju atau mau maju. Jadi intinya adalah kita harus punya kemauan untuk maju. Karena kalau bangsa Indonesia ini tidak mau maju, ya itu nggak akan maju-maju gitu. Tidak mau nggak bisa melaju kan. Melaju itu artinya kan bergerak gitu ya. Itulah kemarin kita sudah sampaikan tentang pentingnya bergerak, pentingnya berkontribusi ya. Oleh karena itu menurut saya barangkali ya kita tidak ada cara lain kecuali menjaga semangat, kemudian meningkatkan kalau pas lagi loyo atau pas lagi down, kita cari motivasi lagi supaya kita semangat untuk mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Bagi mereka yang masih belajar di SMA, di kuliah ya, belajarlah sesungguh-sungguhnya. Anda menjadi ahli di bidang itu, di bidang yang kita pilih. Nah, setelah menjadi ahli, tentu saja nanti kita bisa banyak berkontribusi. Pertama, diri sendiri dulu. Karena semangat merdeka itu mandiri dulu. Kalau Anda mandiri ekonomi aja belum bisa, gimana itu? Mandiri dulu, mandiri keluarga. Nah, baru kemudian memandirikan orang lain. Wah, itu luar biasa itu. Saya senang tuh kalau, dan saya ngiri kadang-kadang secara positif ya, pada mereka-mereka yang bisa berusaha ya, bikin apa gitu, yang kemudian bisa menggerakkan orang lain ya, entah itu orang lain itu menjadi karyawannya, mengikuti jejaknya, tapi dia tidak silo dengan harta yang sudah didapatnya. Dia masih bisa berbagi, bermotivasi, bahkan kemudian dia punya amal sosial. Wah, itu luar biasa. Itu amal soleh yang ideal menurut saya. Nah, barangkali semangat seperti itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi kita ini di negara kita ini butuh orang-orang muda yang energik ya, yang energik ya, kemudian juga peduli dengan bangsanya. Kalau kuliah di luar negeri ya jangan kemudian bablas nggak pulang-pulang. Itu. Kembalilah ke Indonesia, membangun bangsanya, membangun masyarakatnya.
jangan takut untuk hidup di desa. Nah ini, meskipun kita di kota ya, tapi kota kecil ya. Tapi saya salut pada mereka ya, karena saya di kampus ya Mbak, kadang-kadang suka menyemangati mahasiswa. Jangan takut untuk bermimpi, meskipun Anda orang desa. Ikuti itu kayak kata-kata Tukul itu. Orang desa tapi rezeki ini kuto katanya. Itu kan sebenarnya sebuah semangat bahwa tampang boleh jelek. Itu Tukul sendiri yang ngomong kan. Wajahnya kampungan tapi ternyata bisa. Tapi ya kita jangan menjual tampang ya. Tentu yang lebih bagus tuh menjual apa istilahnya ya, menjual sesuatu yang bermakna, sesuatu yang apa istilahnya, yang bermartabat. Mohon maaf, jangan sampai kita menjual konten yang malah membuli diri kita sendiri. Nah itu jangan sampai. Kalau gitu mah itu bukan sesuatu yang baik, itu seperti itu. Menjual aib, jangan. Jadi kita harus menjual ide, ya, menjual keterampilan, kompetensi. Tidak ada lain kecuali itu, kompetensi itu. Tapi jangan lupakan agama. Ini beranda Islami, Mbak. Beranda Islami itu ya cirinya ya jangan kemudian karena kita dikejar-kejar oleh pingin maju, pingin sukses, tapi kemudian kita lepas dari nilai-nilai agama. Kenapa begitu? Itulah yang membuat bangsa kita merdeka. Jadi kenapa para pahlawan itu, termasuk para pemimpin kita di zaman dulu di awal-awal itu, ada Soekarno, ada Hatta, ada siapa lagi, Dr. Sutomo, ada Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Muhammad Nasir, Agus Salim. Wah, itu pahlawan-pahlawan yang sudah kita kenal, itu ada Diponegoro, macam-macam. Mereka bukan hanya mengandalkan fisik, bukan hanya mengandalkan ilmu, tapi semangat yang itu sumbernya adalah keimanan, lagi-lagi adalah agama. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai karena kita sekarang hidup di zaman yang serba canggih malah kemudian kita tinggalkan agama. Wah, itu malah kita akan bisa celaka itu. Nah, itulah yang diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita tahun 45. Atas berkat rahmat Allah. Itu di alinea ketiga. Masih hafal nggak milih? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Iya, itu alinea ketiga. Dulu masalahnya pernah juara cerdas cermat saya, Mbak. Cerdas cermat P4 zaman dulu saya kecil itu. Ngapalin tuh sila butir-butir Pancasila ini. Ya alhamdulillah sampai tingkat kecamatan juara 2. Nah, ini jangan sampai hanya jadi hafalan saja. Jadi Pancasila itu kita gali lagi, tapi jangan lepas dari nilai-nilai agama. Itu aja pesan saya, supaya kita bisa berkontribusi. Insya Allah kita ini kan sudah dibekali makan ya, makanan sama. Mereka makan nasi, kita makan nasi misalnya, ya kan? Sama-sama dikasih 24 jam sehari. Masa kita nggak bisa kontribusi? Kontribusi itu harus sesuatu yang besar-besar, enggak. Ya mungkin kita sering dengar, kalau nggak salah ini dari Agim itu 3M itu kan, mulai dari yang kecil. Jadi kontribusi tidak harus yang besar, mulailah dari yang kecil dulu. Kemudian mulai dari diri sendiri. Janganlah bermimpi mengubah orang lain, mengubah dunia, mengubah masyarakat satu kabupaten, satu kecamatan. Merubah diri dulu, membina diri. Itu kalau Anda bisa merubah diri sebagai anak muda, insya Allah nanti bisa menjadi motor perubahan bangsa kita ini. Manajemen diri aja nggak beres. Belajar seadanya, pinginnya rebahan, santai-santai, ngopi tok. Orang tahu sinau, orang tahu macam-macam lah ya, kurang bisa meningkatkan, mengupgrade dirinya ya. Ya nggak bisa begitu. Jadi kita memang ada kesan kita ini anak muda sekarang ini senengnya gitu, santai mereka. Ya. Pengennya nggak usah kerja yang repot-repot tapi dapat duit. Makan enak di kafe. Ya kita tidak melarang orang ngafe, silakan.
Tapi jangan kemudian itu jadikan gaya hidup, lupa pada tuntutan bagaimana kita harus bekerja keras. Ya, boleh ngafe setelah kita menghasilkan sesuatu. Duit dari orang tua buat ngafe terus, habis itu nanti. Kok jadi ke situ ya? Karena di masyarakat kita ini, di kota-kota ini sudah banyak kafe kan. Ya kita satu sisi seneng lah ya, itu ekonomi berarti kan. Tapi jangan lupa tadi, masa mau tongkrongan terus, medang-medang terus, ya itu bagus lah, itu sebagai sebuah ya budaya untuk berkumpul ya. Apa sih kalau di Banyumas itu? Kalau orang Sunda itu mengatakan ngariung. Ngariung itu kumpul-kumpul. Bahasa Banyumasnya ya kumpul-kumpul. Iya. Ya itu jagongan, medangan, rokokan. Tapi rokoknya minta sama orang tua, repot itu. Ini yang cowok ini ya ngerokokan itu, ngopi. Ya. Tapi duitnya dari mana itu? Dari bapaknya. Nah itu menurut saya kayak gini nih, waduh repot kita ini. Sudah pas-pasan dari bapaknya, malah digunakan untuk ngopi tok gitu. Nah, bukan berarti nggak boleh, tapi coba berpikirlah dari mana uangnya itu. Nah, supaya Anda tidak sampai seperti itu ya, lagi-lagi motivasi diri itu yang paling penting untuk di zaman sekarang tuh. Mereka masih muda, kan kita ini kan katanya negara kita ini mendapatkan bonus demografi kan, ya kan? Istilah bonus demografi itu artinya usia mudanya itu lebih banyak daripada usia tuanya. Itu namanya bonus demografi. Maka nanti pemilih tahun 2024 itu kebanyakan muda, Mbak. Ya. Makanya jangan heran sekarang capres-capresnya itu pada eksis di medsos. Betul. Karena mereka sadar pemilih pemulanya banyak. Generasi milenial, generasi Z, wah luar biasa itu. Tapi jangan lupa tadi sebagaimana Emily sampaikan, anak-anak sekarang kok kayak gitu ya. Nah ini masalah buat kita. Gimana Indonesia mau merdeka terus ini? Jangan-jangan nanti suatu saat dijajah lagi. Nah itu yang tadinya saya kepikiran juga. Nah, itulah semangat kaum mudanya. Kuncinya di situ. Kalau kaum mudanya energik, semangat, optimis menghadapi masa depan Indonesia dengan kerja keras, jangan optimis cuma bermimpi saja. Harus dengan bukti bahwa Anda itu berkontribusi, mau berjuang, mau berkorban. Itulah semangat para pahlawan kita dulu sehingga Indonesia bisa merdeka. Kalau mereka nggak punya semangat, waduh luar biasa itu, nanti kita nggak bisa melanjutkan perjuangan mereka. Barangkali itu, Mbak, nanti kita teruskan. Oke, Mitra Lovatos, masih ada satu sesi terakhir, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Bahkan ada hadis yang menyatakan, jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis, perumpamaan orang yang berzikir. Jadi sholawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cintaku. Baik Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami. Silakan untuk Pak Fuad, mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, sebagai kesimpulan barangkali ya. Ya, meskipun kita memang patut bersyukur bahwa negara kita ini masih eksis di usia 78 tahun ini, tapi ada beberapa hal yang tadi kita sudah bahas, bahwa yang pertama, pada dasarnya kita harus selalu sadar bahwa PR bangsa kita ini, ya secara kolektif tentu saja, itu masih banyak. Dari mulai masalah kemiskinan, dari mulai masalah macam-macam ya, persatuan masyarakat kita ini barangkali yang perlu dijaga, apalagi menjelang pemilu ini. Kemudian masalah ya macam-macam lah, saya pikir kita bisa baca di berbagai platform media barangkali, analisis para ahli ya,
terkait dengan politik, terkait ekonomi, budaya, macam-macam. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa kita saya ingin khususkan pada anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z atau Gen Z ya, bahwa kita ini memang tidak harus tetap menumbuhkan semangat untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Tentu dengan cara bagaimana kita berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian kita. Itu satu-satunya cara supaya masyarakat kita ini secara ekonomi semakin meningkat barangkali. Tapi jangan lupa secara spiritual juga harus dijaga, gitu ya. Jadi jangan kemudian kita kehilangan arah, kehilangan kesempatan, kehilangan ide, gitu ya. Silakan yang pandai musik buatlah musik yang kira-kira menginspirasi, yang jadi podcaster, YouTuber, bikinlah konten-konten yang bermanfaat buat edukasi misalnya, edukasi masyarakat, edukasi kaum muda yang suka olahraga, jadilah atlet yang bisa diteladani, kira-kira begitu. Jangan cuma mencari sensasi. Bahkan artis sekalipun misalnya ya jadilah public figure yang bisa diteladani, yang bisa menginspirasi banyak orang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jangan kemudian gara-gara karena mungkin kehidupan masyarakat kita, politik kita yang mungkin sekarang lagi dalam tanda kutip agak memanas, kita kemudian malah nggak punya semangat, kira-kira begitu. Kita harus tetap optimis ya. Pilihannya hanya kalau bahasa Arabnya itu Aish kariman au mut syahidan. Jadi kita ini mau hidup mulia atau mati syahid. Mati syahid itu harus perang ya. Tapi intinya ya sampai titik darah penghabisan itu dalam pengertian seumur hidup kita ini. Nah, kita nggak tahu umur kita sampai kapan kan? Betul. Nggak jaminan kemudian yang tua duluan. Yeah. Boleh jadi yang muda duluan, misalnya begitu. Oleh karena itu kita nggak bisa kemudian saya kan masih muda, nantilah sholatnya, nantilah tobatnya, nggak bisa. Ini yang menurut saya juga harus disadari bahwa para pendahulu kita itu bisa mencapai kemerdekaan itu karena mereka punya semangat spiritual yang luar biasa. Jadi dijaga agama tetap kita pegang, tapi kemudian kita kembangkan keahlian, keilmuan sesuai dengan passion kita masing-masing. Itulah cara untuk supaya negara kita ini tidak terlalu banyak hutangnya. Hutang dalam pengertian secara finansial, saya pikir kita sudah dengar semua. Katanya bayi Indonesia yang sekarang lahir sudah diwarisi utang. Saya lupa berapa juta itu per kepala loh. Padahal negara kita ini luar biasa kan? Negara kita ini luar biasa secara alamnya loh, Mbak. Kata siapa namanya? Kus Plus. Bukan lautan, kolam susu, bayangkan itu. Tongkat yang itu langsung tumbuh, bayangkan kan. Saking suburnya negara kita ini. Masa negara kita yang subur, makmur, apalagi itu loh jinawi. Katanya malah ada yang mengatakan ini potongan surga loh negara kita ini. Saya kemarin baru dari Lombok, Pak. Luar biasa negara-negara. Para turis itu tetap mengunjungi negara kita. Indah alamnya katanya. Meskipun juga mohon maaf mereka seenaknya sendiri berbikini ria di pantai-pantai di sekitar Bali, Lombok dan sebagainya. Nah, mereka saja kagum ke alam kita ini. Nah, kita masa yang orang Indonesia malah tidak bisa menikmati. Tapi jangan terlena. Nah, karena sudah negara kita ini sudah makmur ya, mau nanam apapun tumbuh kan di negara kita ini. Ya tentu ada yang tidak, tapi umumnya kita itu kayaknya nggak mungkin kekurangan makanan harusnya, ya kan? Betul. Alamnya itu subur sekali Indonesia ini, sangat kaya. Nah itu jangan kemudian kita terlena, malah tidak mau kerja keras karena sudah kaya alam kita, ya sudahlah kita nggak usah ngapa-ngapain. Sama bagi kita sekalian yang mungkin orang kaya, bapaknya, ibunya, jangan kemudian membuat kita terlena. Nah, ya tetap itu yang kaya kan orang tua kita. Kamu
kita gimana itu? Siapa kamu? Apa sih yang kamu buat? Apa yang kamu sumbangkan? Nah, kayak gitu jadi pertanyaan-pertanyaan buat anak-anak muda sekarang itu untuk mengisi kemerdekaan itu. Apa kontribusimu? Siapa kamu itu? Siapa kamu ini? Nah, misalnya begitu. Emang pantas dihitung, dilihat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak terhitung karena nggak ada karyanya, nggak ada kontribusinya, nggak ada sumbangannya. Begitu Mbak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra lovers studio Beranda Islam untuk hari ini itu hutang kemerdekaan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda yang mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islam setiap hari Kamis jam 4:30 sore hingga 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto. Jangan lupa untuk tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.